Shalom, selamat pagi, semangat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara, opa oma anak cucu yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita mengucap syukur, kita boleh jumpa lagi dalam Sapaan Pagi Bahtera Kasih. Dan pada pagi hari ini sebelum kita memulai seluruh aktivitas kita sebagai orang percaya, sebagai orang yang meyakini bahwa penyertaan dan pemeliharaan Tuhan itu senantiasa nyata dalam hidup kita, maka kita akan memulainya dalam perenungan Sapaan Pagi Firman Tuhan. Di pagi ini, melandasi seluruh kegiatan, pekerjaan, tugas, tanggung jawab kita. Untuk itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita berdoa memohon pimpinan kuasa Roh Kudus. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur. Penyertaan dan pemeliharaan Tuhan telah memastikan kami untuk dibangunkan di pagi hari dengan tubuh yang penuh dengan keberkatan. Kami akan memulaikan hari kami di tengah berbagai tugas tanggung jawab yang akan kami kerjakan. Namun sebelumnya biarlah kuasa Roh Kudus Tuhan menuntun dan memimpin kami untuk mengerti dan memahami setiap firman yang akan diberitakan. Bersabda dan berfirmanlah ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, opa oma anak cucu yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Injil Matius pasal 10, ayatnya yang ke-5 sampai dengan ayatnya yang ke-8 menjadi landasan dalam pembacaan kita pada pagi ini. Di bawah judul perikop Yesus mengutus ke-12 rasul, mari kita baca bersama-sama. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan, kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Demikian pembacaan Alkitab. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, opa oma anak cucu yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sadarkah kita bahwa di dalam kita menjalani hidup ini bahwa kita tidak sekedar menjalani sebuah kehidupan. Kita tidak sekedar melakukan berbagai aktivitas hidup kita. Kita tidak sekedar hanya menghabiskan hari-hari kita tanpa tujuan. Sadarkah kita bahwa melekat di dalam diri kita adalah tugas dan tanggung jawab yang sesungguhnya Tuhan percayakan kepada setiap orang percaya, orang beriman. Dan apa yang Tuhan percayakan itu menjadi sebuah amanat agung yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita sebagai orang beriman. Misalnya saja di dalam Injil Matius pasal 28, di sana dikatakan dan diberitakan di bawah judul perikop perintah untuk memberitakan Injil yang disampaikan atau diperintahkan kepada ke-11 murid Tuhan Yesus. Lalu kemudian Tuhan Yesus katakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ini merupakan sebuah pengutusan, sebuah perintah yang wajib dilakukan oleh setiap orang yang pertama-tama kepada para murid, tetapi kemudian juga kepada mereka yang memberi diri untuk percaya dan menjadi murid Tuhan. Dan hari ini status murid Tuhan itu pun melekat di dalam diri setiap orang percaya. Engkau adalah murid Tuhan. Dan kepadamu juga dipercayakan sebuah pengutusan untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah, mengajarkan tentang segala sesuatu yang sudah Tuhan Yesus ajarkan sebagaimana yang tertulis di dalam keempat Injil ini, Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan juga kitab-kitab yang lain yang merujuk pada ajaran Tuhan Yesus, maka melalui pengajarannya itu kita memahami dan kita meneruskan kepada setiap orang agar mereka pun menjadi beriman, meninggikan dan memuliakan Tuhan di dalam kehidupan mereka, menjadi murid Tuhan. Nah, bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini bercerita tentang pengutusan juga yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada ke-12 rasul. Kalau tadi hanya 11 murid, karena memang satu
Yudas Iskariot berkhianat kepada Yesus dan dia meninggalkan Yesus. Dia meninggalkan dan mengingkari segala panggilannya sebagai seorang rasul dan murid. Nah, tetapi sebelum peristiwa itu, jauh sebelum peristiwa itu terjadi, ketika mereka masih lengkap sebagai ke-12 murid atau ke-12 rasul, Tuhan Yesus mengutus mereka dalam sebuah pelayanan, lalu dalam pengutusan itu Tuhan Yesus meyakinkan mereka bahwa mereka disertai, mereka diberikan kekuatan, mereka dimampukan untuk melakukan berbagai hal-hal yang ajaib, hal-hal yang besar. Sebagai sebuah kesaksian, sungguh mereka adalah utusan-utusan Allah melalui putranya Tuhan Yesus Kristus. Misalnya saja di dalam ayatnya yang ke-7 di sana diberitakan, pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Kerajaan sorga sudah dekat. Nah, ini dia. Ini menjadi sebuah pemberitaan yang harus disampaikan bahwa bagaimana orang mulai belajar untuk mengerti dan memahami bahwa kehidupan ini tidak hanya dijalani sekedar dengan berbagai rutinitas yang ada, tetapi ada satu hal yang menanti di depan kita, yaitu adalah kerajaan sorga. Persoalannya adalah kita akan sampai, kita akan masuk atau tidak dalam kerajaan sorga itu menjadi bagian daripada kehendak Tuhan. Tetapi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, terkhususnya apakah kita akan masuk dalam kerajaan sorga itu, perilaku hidup kita ini menentukan hal itu. Tetapi bagian firman Tuhan ini mau menegaskan kepada kita yang diutus untuk memberitakan kerajaan sorga itu sendiri. Lalu kemudian dalam memberitakan kerajaan sorga itu mereka diperlengkapi dengan kuasa, sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Nah, ini menarik sekali Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Ada kuasa yang menyertai setiap orang yang diutus oleh Tuhan. Ada kuasa yang akan menandakan bahwa dia akan membuat berbagai hal yang luar biasa, dan itu semua berasal dari Tuhan. Lalu kemudian dalam memahami hal itu, sadarkah kita bahwa kita punya kuasa itu? Dan kuasa itu yang dapat menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, lalu kemudian mendatangkan sukacita, mendatangkan damai sejahtera. Dan saya pikir ini yang harus terjadi dalam hidup kita sebagai orang percaya. Bahwa dalam pengutusan ini kita memberitakan Injil Kerajaan Sorga, kita memberitakan bahwa Kerajaan Sorga itu sudah dekat, kita memberitakan inti pemberitaannya adalah Yesus Kristus yang adalah Juru Selamat. Yesus Kristus yang sudah berkorban dan menganugerahkan dan memberikan keselamatan itu kepada semua kita orang percaya. Yesus Kristus yang dipakai Allah sehingga melalui pengorbanannya kita semua tidak binasa. Itu inti pemberitaan kita. Dan dalam kita memberitakan dan menyampaikannya tentunya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, maka bagian firman Tuhan yang mau menyatakan bahwa ada kuasa Tuhan yang menyertai kita, maka mau dikatakan kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu gentar dalam melakukan pengutusan yang Tuhan percayakan di dalam hidup kita. Yang pasti adalah pengutusan kita itu akan mendatangkan sukacita dan damai sejahtera di tengah-tengah kehidupan ini. Engkau yang hari ini diutus sebagai seorang suami, istri, orang tua, maka kepadamu mau diberitakan, hadirkanlah dirimu sebagai seorang utusan Allah yang pada akhirnya mendatangkan damai sejahtera di tengah-tengah kehidupan keluargamu. Itulah pengutusanmu, itulah tugas tanggung jawabmu, itulah yang menjadi bagian dalam pekerjaan dan pelayananmu di tengah-tengah kehidupan rumah tanggamu. Engkau mendatangkan sukacita, engkau mendatangkan damai sejahtera, engkau menjadi contoh dan teladan di tengah-tengah kehidupan rumah tanggamu. Jangan sebaliknya bahwa sebagai orang tua, sebagai suami, sebagai istri, engkau tidak dapat menjadi contoh dan teladan. Engkau bukan membawa sukacita dan damai sejahtera, tetapi engkau membawa persoalan, engkau membawa pergumulan. Jangan seperti itu. Tetapi yang harus terjadi adalah engkau sebagai kepala keluarga, suami, istri, orang tua, engkau diutus di tengah keluarga itu untuk mendatangkan kebaikan, sukacita, dan damai sejahtera. Sehingga seluruh anggota rumah tangga itu merasakan betapa mereka bersyukur dan melihat bahwa engkau dihadirkan di tengah-tengah rumah tangga ini. Dan engkau dihadirkan oleh kehendak Allah untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka semua. Dan demikian juga di tengah-tengah kita, tempat kita bekerja, tempat instansi di mana kita berjumpa dengan banyak orang,
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, hal yang sama. Engkau diutus di sana untuk memberitakan Injil Kerajaan Sorga. Dan Injil Kerajaan Sorga itu yaitu Yesus. Dan Yesus itu adalah damai sejahtera. Oleh sebab itu perilaku hidupmu di dalam engkau membangun kehidupan, di dalam engkau berhubungan dengan orang-orang yang ada di sekitarmu pun, engkau diperintahkan untuk mendatangkan kebaikan, sukacita, dan damai sejahtera. Sehingga setiap orang yang berjumpa dengan engkau, setiap pribadi-pribadi yang bekerja bersama dengan engkau, maka mereka akan merasakan betapa ada sukacita, betapa ada damai sejahtera, dan kehadiranmu menjadi contoh dan teladan bagi banyak orang. Sekali lagi, bukan sebaliknya, justru kehadiran kita menjadi batu sandungan, kehadiran kita tidak menjadi contoh dan teladan yang baik, kehadiran kita justru mendatangkan murka bagi orang lain, tidak demikian. Tetapi biarlah kehadiran kita itu dalam kesadaran, saya diutus oleh Tuhan di tengah-tengah pekerjaan ini, berjumpa dengan banyak orang, agar melalui perilaku hidup saya mereka memuliakan nama Tuhan, agar melalui perilaku hidup saya dapat menjadi contoh dan teladan, agar melalui kehadiran saya ada sukacita, ada damai sejahtera yang boleh dirasakan oleh banyak orang. Apalagi di tengah-tengah persekutuan jemaat Tuhan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, semua kita diutus untuk memberitakan Injil Kerajaan Sorga. Lewat perbuatan kita, lewat perkataan kita, lewat pikiran kita, sehingga setiap orang semakin meyakini bahwa iman percaya kepada Yesus Kristus itu bertumbuh, dan mereka meyakini penyertaan dan pemeliharaan Tuhan di dalam hidup mereka akan mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan mereka. Mereka semakin dekat dengan Tuhan, mereka semakin menjadi pribadi yang mengandalkan Tuhan. Kita hadir di tengah-tengah jemaat Tuhan ini menjadi contoh dan teladan, saling-saling kita. Jangan mengatakan bahwa karena dia presbiter dia harus menjadi contoh dan teladan. Benar, karena dia presbiter dia memang harus jadi contoh dan teladan. Tetapi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, jauh lebih daripada itu, biarlah kita semua saling menjadi contoh dan teladan satu dengan yang lainnya. Semua saling menopang satu dengan yang lainnya. Dan bersama-sama di atas semua itu, kita tidak perlu saling menjatuhkan, kita tidak perlu saling menghakimi, tetapi kita saling mengangkat satu dengan yang lainnya. Sehingga apa? Ada sukacita, ada damai sejahtera di sana, ada kebahagiaan di sana. Dan kalau ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kebahagiaan di sana, kita percaya itu berarti Tuhan Yesus dalam kuat kuasa Roh Kudus hadir. Karena kuasa Roh Kudus menuntun dan memimpin kita ke dalam segala kebenaran yang mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Itu yang harus terjadi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, di dalam hidup kita. Jangan kita jalani kehidupan ini hanya sekedar menjalani dengan berbagai aktivitas, rutinitas yang ada, lalu kemudian kita tidak sempat untuk berpikir dan tidak sempat untuk melakukan kesaksian itu di dalam hidup kita. Tidak demikian. Bapak, Ibu, engkau diutus ke dalam dunia ini dengan berbagai tugas tanggung jawab untuk memberitakan Injil Kerajaan Sorga, untuk mendatangkan damai sejahtera bagi kehidupan sesamamu. Oleh sebab itu, ketika hari ini engkau akan meninggalkan rumahmu untuk melakukan tugas tanggung jawabmu, engkau bekerja, engkau melayani, maka sebelum engkau lakukan itu, ingat satu hal. Hadirkan dulu damai sejahtera Tuhan dalam kehidupan rumah tanggamu. Lalu kemudian engkau tinggalkan rumahmu, engkau bertemu dengan orang-orang dan berjumpa dengan orang-orang di luar sana, hadirkan damai sejahtera di sana. Dan dimanapun engkau pergi dan berada, sekali lagi, biarlah semua kita boleh menjadi saksi-saksi Tuhan yang mendatangkan kebahagiaan, kebaikan, damai sejahtera bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Saya percaya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kalau itu yang kita lakukan dalam kesadaran bahwa kita hadir di dalam dunia ini diutus oleh Tuhan dan kuasa Tuhan bersama dengan kita, maka saya percaya akan tercipta satu kehidupan yang baik. Dalam dunia ini akan semakin baik, dan kehadiran kita itu menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi garam dan terang, dan melalui hidup kita. Sekali lagi, hal yang paling utama adalah nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur atas firman-Mu. Teguhkanlah firman dalam hati dan pikiran kami. Berkati kami semua Tuhan. Berkati opa oma, anak cucu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Kalau ada yang sakit dan lemah, dalam nama Tuhan Yesus mereka dipulihkan dan disembuhkan. Sertai seluruh aktivitas kami pada hari ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan berkati kita semua.